Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pertemuan ini membahas mengenai konsep struktur data dan array. Struktur data sebagai suatu koleksi atau kelompok data dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Struktur data yang tepat atau baik akan menghasilkan algoritma yang jelas sehingga program akan lebih sederhana. Secara garis besar tipe data dikelompokkan sebagai berikut. Boolean menyatakan benar atau true yang bernilai 1, sedangkan false akan dinilai dengan angka 0. String menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa angka atau huruf yang diapit oleh tanda double kutip atau single kutip. Integer menyatakan sebagai bilangan bulat. Float mewakili bilangan yang menyatakan pecahan, bilangan yang memiliki nilai koma. Heksadesimal menyatakan bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Kompleks 1 plus 5J menyatakan pasangan angka real dan imajiner. List data untaian yang menyimpan berbagai tipe data, isinya dapat diubah-ubah. Tuple merupakan kebalikan dari fungsi list, datanya tidak dapat dirubah. Dictionary adalah untaian penyimpanan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilainya. Struktur data dibagi menjadi dua. Secara garis besar kita nanti akan mengenal struktur data sederhana dan struktur data majemuk beserta turunan dari struktur data tersebut. Struktur data sederhana terdiri dari array dan record. Array digunakan untuk data homogen atau sama jenisnya, terurut dan terstruktur, serta menggunakan alokasi memori komputer sederhana. Sedangkan record untuk data yang tidak sama atau heterogen seperti data kode, nama, stok, tanggal masuk dengan bermacam tipe data. Struktur data majemuk dibagi menjadi dua, linear dan non-linear. Pada bagian linear, stack adalah list linear yang dikenali sebagai elemen puncak atau top. Pengaturan, penyisipan, dan penghapusan elemen selalu dilakukan dari atas, karena top atau atas adalah satu-satunya alamat tempat terjadinya operasi. Sedangkan queue adalah list linear dikenali elemen data awalnya sebagai head, sedangkan akhirnya sebagai tail. Operasinya terjadi pada akhir atau tail. Penghapusan dilakukan selalu melalui elemen utama. Linked list merupakan salah satu bentuk struktur data, berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling bersambung, bersifat dinamis, dan tidak terbatas. Struktur data majemuk nonlinear terdiri dari tree, terstruktur hierarkis di mana data disusun dihubungkan secara bersamaan. Binary tree atau general tree adalah himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri dari sebuah simpul yang disebut akar dan dua buah himpunan lain yang disjoin seperti disebut sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Binary search tree atau BST merupakan pohon pencarian biner. Data disusun dalam struktur hierarkis, kemudian diimplementasikan untuk pencarian data secara konstan, yaitu melalui proses input dan output. Graph merupakan salah satu dari beberapa struktur data yang paling sering diaplikasikan dalam himpunan V, vertex,
atau poin yang biasa disebut not atau titik. Array dimensi 1 dan 2. Array atau larik adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Maksudnya terurut di sini dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke n. Homogen di sini maksudnya adalah setiap elemen memiliki kesamaan tipe data. Dalam definisi array, sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string, bahkan dapat pula terjadi pada suatu array mempunyai elemen berupa array. Karakteristik array ada 3 hal, yaitu 1. Mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis, 2. Mempunyai tipe data sama yaitu bersifat homogen, dan yang ketiga dapat diakses secara acak. 3 hal dalam deklarasi array yaitu tipe data, nama variabel, dan subscript atau indeks. Kemudian jenis array terbagi menjadi 3, yaitu array dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Array dimensi 1 atau one dimensional array merupakan deklarasi dapat berupa nama tanpa spasi, yaitu nama underscore array, kemudian break jumlah elemen, misalnya A break 5, dan indeks array dimulai dari angka 0. Pada elemen 5, indeks arraynya adalah 4. Masuk ke array dimensi 1 dalam listing hobi. Listing kosong hobi pada baris kedua digunakan untuk menampung list kosong. Pada baris ketiga, stop sama dengan false apabila nilai masih kosong. Sedangkan pada baris keempat, i sama dengan 0 adalah nilai awal dari indeks array. Kemudian mengisi hobi dengan fungsi pengulangan. Pada baris ke-6, while di sini berfungsi sebagai perulangan dari input yang diberikan. Pada baris ke-11 dilakukan penambahan apabila ada input huruf Y. Sedangkan pada baris ke-12 yaitu penambahan nilai dengan pernyataan yes, Y atau T hingga selesai. Apabila input sudah selesai, maka memasukkan huruf T untuk mengakhirinya. Selanjutnya mencetak semua hobi. Pada baris ke-16 sebagai pengalian perulangan jumlah hobi dan list hobi yang sudah diinput. Selanjutnya pada baris ke-18 dan 19 akan mencetak daftar hobi yang sudah diinput. Kita dapat melihat listing code sebelah kiri dijalankan pada video sebelah kanan. Masih masuk array dimensi 1 memiliki rumus sebagai berikut dalam menentukan jumlah elemennya. Sebagai contoh, array A dideklarasikan A break 10, artinya jumlah elemen yang dimiliki array A adalah berjumlah 10. Pemetaan array dimensi 1 ke dalam storage atau media penyimpanan menggunakan rumus add A break I sama dengan B plus kurung I minus 1 kurung tutup dikalikan L. Add A, I di sini merupakan posisi array yang dicari. B adalah posisi awal indeks di memori komputer. Kemudian I adalah subscript atau indeks array yang dicari. Selanjutnya L merupakan ukuran atau besar kapasitas memori suatu tipe data. Sebagai contoh, suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Integer A break 5 dengan alamat awal indeks berada pada
0011 heksadesimal, dan ukuran memori tipe data integer sama dengan 2. Di sini yang ditanya berapa alamat array A3. Pada rumus diketahui add A break I sama dengan 3. Sedangkan posisi awal indeks di sini 001. Alamat array yang dicari kita masukkan ke dalam nilai I yang nilainya adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah 3 dikurang 1, kemudian dilakukan pengurangan, selanjutnya dikalikan 2. Maka nilainya adalah 4 yang kita dapatkan. Selanjutnya posisi awal 0011 ditambah 4 desimal. 4 ini diartikan sama dengan 4 heksa, maka hasil yang didapatkan adalah 0015 heksa. Maka kita temukan nilai 0015 heksa ada pada urutan elemen array kedua. Konversi bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 yang terdiri dari 0 sampai dengan 9. Sedangkan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang terdiri dari 0 sampai dengan 9, kemudian A sampai dengan F. Kita bisa melihat tabel di bawah sebagai contoh konversi bilangan desimal dan heksadesimal. Pada contoh konversi antar bilangan desimal ke heksadesimal, perlu diperhatikan yaitu membagi nilai bilangan dengan angka 16. Hingga bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi dengan mencatat setiap sisa pembagian. Diketahui nilai desimal 254 subscript 10 sama dengan titik-titik 16. Jadi nilai desimal 254 dibagi 16. Di sini 16 dikali berapa supaya mendekati angka 254. Maka kita kalikan 15 didapatkan angka 240. Selanjutnya angka 254 dikurangi 240, maka sisanya adalah 14. Kita lihat pada kolom desimal, nilai 14 dikonversi ke heksadesimal, hasilnya adalah huruf E. Selanjutnya nilai 15 dibagi angka 16. Apakah masih bisa dibagi 16? Tentu saja tidak. Jadi sisa angka 15 desimal tersebut dikonversi ke heksadesimal menghasilkan huruf F pada tabel di atas. Array dimensi 2 atau two-dimensional array sering digunakan dalam menerjemahkan metrik pada pemrograman. Deklarasinya dimulai dari nama underscore array, kemudian elemen pertama mewakili baris, selanjutnya elemen kedua mewakili elemen kolom. Misalnya diketahui sebuah array A kurung buka angka 3 kurung tutup sebagai elemen baris, sedangkan elemen berikutnya kurung buka angka 2 kurung tutup. Secara logika digambarkan array tersebut memiliki 6 elemen yang dihasilkan dari perkalian 3 kali 2. Masih lanjutan dari array dimensi 2, cara menentukan jumlah elemen dapat kita gunakan. N di sini sebagai elemen jumlah yang dicari, sedangkan P di sini adalah perkalian untuk array dimensi 2 dan 3. Sebagai contoh suatu array X dideklarasikan X dengan kurung buka angka 4 kurung tutup, kemudian kurung buka angka 3 kurung tutup. 4 dikalikan 3 maka hasilnya adalah 12. Angka ini mewakili jumlah elemen yang terdapat pada array yang sudah dideklarasikan. Pemetaan atau mapping array 2 dimensi ke dalam storage atau media penyimpanan terbagi menjadi 2, yaitu column major order atau CMO, selanjutnya row major order atau RMO.
Pada CMO memiliki rumus add m ij sama dengan M00 ditambah hasil dari J dikurangi 1 dikalikan K, kemudian ditambah I dikurangi 1 dikalikan L. Pada RMO memiliki rumus add m ij sama dengan M00 ditambah hasil dari I dikurangi 1 dikalikan N ditambah J dikurangi 1 dikalikan L. Diketahui add m ij sebagai posisi array yang dicari. M00 mewakili posisi awal indeks array, I mewakili baris, J mewakili kolom, L merupakan ukuran memori tipe data, K mewakili banyaknya elemen per kolom, sedangkan N adalah banyak elemen per baris. Penggambaran secara logika diketahui M kurung buka angka 3 kurung tutup, kemudian kurung buka angka 2 kurung tutup. Angka 3 mewakili baris, sedangkan angka 2 mewakili kolom. Pada cara pandang RMO, jumlah elemen per baris adalah 2. RMO elemen pertama berada pada awal baris elemen kiri atas yaitu 00. Selanjutnya baris kedua adalah 01. Pindah baris kedua, elemen awal sebelah kiri yaitu 10. Baris berikutnya 11. Selanjutnya baris ketiga awal diisi oleh 20. Baris selanjutnya 21. Sedangkan pada cara pandang CMO, jumlah elemen per kolom adalah 3. CMO elemen pertama berada pada awal baris elemen kolom kiri atas, yaitu 00. Pindah kolom 1 baris kedua, elemen awal sebelah kiri yaitu 10, berikutnya 11. Selanjutnya pindah ke kolom 1 baris ketiga, paling awal diisi oleh 20, selanjutnya baris selanjutnya diisi 21. Contoh pemetaan suatu array X dideklarasikan sebagai float X43 dengan alamat indeks X00 berada pada posisi awal 0011 heksa dengan ukuran tipe data float yaitu 4. Yang dicari adalah alamat array X32. Berdasarkan cara pandang baris dan kolom, elemen di sini adalah perpotongan baris dan kolom ya. Pada tabel berada di posisi awal atas sebelah kiri. Penyelesaian cara pandang RMO diketahui rumus pada RMO memiliki rumus add m ij sama dengan M00 ditambah hasil dari I dikurangi 1 dikalikan N ditambah J dikurangi 1 dikalikan L. Kita masukkan X32 pada posisi yang dicari. M00 di sini angka 0011 heksa adalah posisi awal. Kita proses dulu I dikurangi 1. Yang dimaksud di sini jumlah baris dikurangi angka 1, yaitu 3 dikurangi 1 maka hasilnya 2. Selanjutnya angka 2 tersebut dikalikan N yang merupakan angka 3 perwakilan dari jumlah elemen per baris, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya adalah J perwakilan dari kolom dikurangi 1, kemudian angka 6 ditambah 1 maka hasilnya 7. Kemudian angka 7 dikalikan L yang merupakan perwakilan dari ukuran memori tipe data yaitu 4, maka hasilnya yang didapatkan adalah 28 dalam bentuk desimal. Kita konversikan angka 28 desimal ke heksadesimal. Caranya dengan membagi dengan angka 16
Jadi 28 dibagi 16 hasil pembagiannya adalah 1. Sisa angka 12 dibagi 12 tidak bisa karena jumlahnya lebih kecil dari 16, maka hasilnya adalah 12. Mari kita cek posisi angka 12 pada tabel konversi, hasilnya adalah C. 1 merupakan hasil pembagian dari 28 dibagi 16, kemudian 12 adalah mewakili nilai heksa C. 0011 hex tambah 1 C hex hasilnya adalah 002D. Penyelesaian cara pandang CMO. Diketahui rumus pada CMO memiliki rumus MIJ sama dengan M00 ditambah hasil dari J dikurangi 1 dikalikan K ditambah I kurangi 1 dikalikan L. Kita masukkan X32 pada posisi yang dicari. M00 di sini angka 001 heksa adalah posisi awal. Kita proses dulu J dikurangi 1 yang dimaksud di sini jumlah kolom dikurangi angka 1, yaitu 2 dikurangi 1 maka hasilnya 1. Selanjutnya angka 1 tersebut dikalikan K yang merupakan angka 4 perwakilan dari jumlah elemen per kolom, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah I perwakilan dari baris dikurangi 1. Kemudian angka 4 ditambah 2, maka hasilnya 6. Kemudian angka 6 dikalikan L yang merupakan perwakilan dari ukuran memori tipe data, yaitu 4. Maka hasil yang didapatkan adalah 24 dalam bentuk desimal. Kita konversikan angka 24 desimal ke heksadesimal. Caranya dengan membagi angka 16. Jadi 24 dibagi 16 hasil pembagiannya adalah 1. Sisa 8 dibagi 16 tidak bisa karena jumlahnya lebih kecil dari 16. Maka hasilnya adalah 8. Mari kita cek posisi angka 8 pada tabel konversi, hasilnya adalah 8. Jadi 001 hex plus 18 atau 18 hex hasilnya adalah 0029 heksadesimal. Mari kita berlatih membuat array 2 dimensi. Oke, yang pertama kita tuliskan komentar dulu. Misalkan 9 minuman sobat Harles khas Indonesia yang bikin hangat tubuh kita. Komentar lagi di sini kasih pagar itu list minuman hangat 2 dimensi. Kita buat list minuman 2D, maksudnya 2 dimensi di sini, dan array 2 dimensinya kita buat, katakanlah kita punya beberapa minuman ya, di sini ada 9. Pas saja yang pertama wedang jahe, kemudian wedang ronde, wedang akar alang-alang,
Kita buat lagi wedang serai, bandrek, wedang kita tambahkan lagi kopi tubruk, susu jahe, poteng, oke, kita cetak, print, burung buka, list, kita bahkan di sini kosong 1, kita copy dulu ini ke bawah, terus kita ganti di sini 11 01 011. Oke, kita save. Di sini tambahkan lagi kosong. Sini juga ini ganti. Oke, normal. Sekarang kita jalankan. Ternyata ada error di sini. Kita lihat errornya di mana. Oke, di sini. Oke, kita save lagi, jalankan lagi. Oke, hasilnya sudah ketahuan. Yang muncul adalah wedang jahe, wedang ronde, dan bandrek. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.